saya bisa melakukan ini nggak sih sebenarnya dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Orang-orang di luar sana berkata bahwa asuransi jiwa itu mah kamu nggak akan bisa bertahan lama, atau nggak bisa, bisnis ini nggak akan bisa kamu lakukan dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena persepsi yang lama, persepsi yang zaman dulu itu selalu bilang, selalu begini kan, bilang bahwa kalau kamu sudah menjual asuransi, kamu udah menjual kepada orang-orang atau keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu, setelah itu sudah habis, sudah kamu nggak bisa lagi menjual kemana-mana. Atau masa depannya dari bisnis asuransi jiwa ini seperti apa sih? Dari penelitian yang kita lakukan, kita bertanya kepada orang-orang atau agent-agent yang kemudian mereka meninggalkan bisnis ini atau keluar dari bisnis ini. Nah, ternyata bagi orang-orang yang top ya, jadi yang dulunya mereka adalah agent-agent yang top gitu ya, bagus. Pada akhirnya kenapa mereka keluar dari bisnis ini, meninggalkan bisnis ini? Karena mereka tidak bisa melihat jauh ke depan. Mungkin saja mereka ini adalah para pencapai MDRT selama beberapa tahun gitu, berturut-turut gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan bisnis ini. Dan ketika kita wawancarai untuk bertanya kenapa penyebabnya, mereka bilang bahwa oke, saya memang saat itu bisa menjadi MDRT beberapa tahun, tapi masalahnya adalah saya nggak bisa memastikan apakah saya bisa menjadi masih menjadi MDRT 5 tahun, 10 tahun. Saya tuh nggak bisa melihat itu gitu ke masa depannya gitu. Nah, sementara bagi para agent-agent yang hebat tapi tidak terlalu top ya, tapi oke-oke lah, yang bagus, yang lumayan bagus produksinya ya. Ya, mereka bukan tidak bisa melihat jauh ke depan, tapi karena mereka tuh ngerasa tempatnya nggak sesuai, karena mereka tuh orang-orang yang sebenarnya suka berada di tempat yang ya orang-orang itu saling mendukung gitu, di environment atau lingkungan itu oke gitu. Ya, produktif itu ya. Oke? Ya, karena kalau misalnya dia berada dalam satu lingkungan di mana mereka melihat bahwa kok industri ini kayaknya banyak yang nggak aktif gitu ya, produksinya rendah-rendah, dan bahkan akhirnya mau cari makan, mendapatkan uang untuk makan aja susah. Mereka pada akhirnya gini, kalau gitu ngapain saya lanjutkan di bisnis ini, karena sekitar saya begini nih gitu loh, tidak terlihat. Nah, bagi para orang-orang yang biasa-biasa aja, izin-izin yang biasa aja, mereka tidak terlalu peduli tentang masa depan ataupun apakah mereka berada di tempat yang sesuai. Mereka lebih berpikir gini, apakah saya bisa mendapatkan uang yang cukup nggak sih sebenarnya dari bisnis ini? Tapi sayangnya mereka ini yang justru tidak keluar-keluar nih gitu ya, nggak peduli walaupun kita udah berusaha untuk mengeluarkan mereka. Justru orang-orang yang nggak mau keluar ini adalah orang-orang yang memang yang nggak produktif sama sekali nih, yang diem aja ada di dalam sistem kita, nggak mau keluar gitu ya. Sebagai seorang leader, kalau Anda memang ingin mendapatkan orang yang bagus sebagai agent Anda, jadi menjadi agent Anda harus bisa menyampaikan yang 1, 2, dan 3. Ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana kita bisa mempresentasikan ketiga hal ini dengan cara yang benar-benar jelas gitu ya, dengan cara yang tepat ya, yang membuat mereka juga bisa paham dengan baik. Hal yang pertama saya sampaikan kepada agent baru adalah bahwa selamat bahwa kamu ini bergabung di saat yang paling tepat, di saat yang tepat. Ini adalah saat di mana peluang terbesar di abad ini dalam bisnis asuransi jiwa loh. 30 tahun, 30 sampai 50 tahun yang lalu, pusat perkembangan bisnis asuransi itu terjadi di dunia barat ya, di Amerika, di Inggris dan lain-lain itu gitu. Tapi saat ini justru sedang terjadi itu di Asia. Jadi saat ini tuh sebenarnya Anda tidak perlu khawatir tentang potensi asuransi jiwa sebenarnya. Ya, untuk menunjukkan kepada Anda gitu ya, apakah asuransi jiwa ini benar-benar atau Anda bergabung di saat yang tepat atau tidak gitu ya. Saya akan sampaikan kepada, atau saya akan ajarkan apa sih yang harus Anda cari dari bisnis asuransi jiwa untuk meyakinkan Anda ini. Ya, bagaimana kita dapat meninjau, mempertimbangkan ya, bahwa industri kita itu memang mempunyai masa depan yang begitu cerah ya. Oke? Bagaimana sih sebenarnya sebuah pasar itu terjadi atau tercipta? Ya. Apakah itu asuransi ataupun pasar ataupun hal-hal yang lainnya, bisnis yang lainnya, pasar itu akan terjadi ketika ada permintaan. Nah, tapi pertanyaannya gini, bagaimana sih permintaan ini muncul gitu? Nah, permintaan ini akan muncul kalau orang-orang atau masyarakat itu memiliki masalah yang harus diselesaikan. Nah, kenapa orang-orang atau masyarakat harus menyelesaikan masalah ini? Karena masalah ini akan membawa satu risiko. Ya, because masalah itu memang mempunyai risiko yang tinggi lah. Ya, kalau kita tidak selesaikan, dia akan mengakibatkan ya masalah yang besar. Ya. Jadi kalau kita mau melihat potensi pasar, hal pertama yang harus kita lihat adalah tentang risikonya. Ketika risikonya besar, maka masalahnya juga akan jadi besar. Ketika masalah itu besar, tentu saja permintaan juga akan menjadi besar. Dan ketika permintaan itu besar atau meningkat, maka pasarnya pun juga akan jadi besar. Ya. Jadi untuk melihat apakah potensi sebuah pasar itu besar atau kecil, maka kita harus lihat risikonya. Risiko yang menyertainya yang terjadi pada masyarakat itu apakah besar atau kecil. Ya.
Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang menjadi risiko ya, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, jadi kita lihat bahwa di Indonesia ini yang sedang terjadi adalah bahwa masyarakat itu menghadapi ada 8 risiko dan juga 4 masalah. Ya, 8 risiko itu apa? Yang pertama, ya terlalu banyak bencana yang terjadi. Dan juga kecelakaan. Kecelakaan pun juga semakin meningkat, semakin sering gitu. Dan bahkan juga semakin banyak masyarakat yang itu terkena atau ya menderita penyakit kritis. Dan bahkan sekarang juga masyarakat banyak yang hidupnya itu hidup terlalu panjang, terlalu lama. Ya di zaman yang lalu gitu ya, ketika orang-orang ya 50 tahun yang lalu gitu ya ketika orang hidup mungkin juga usia harapan hidup itu juga tidak terlalu panjang ya, di mana usia 50 mungkin setelah itu ya orang sudah meninggal. Ya, tapi saat ini kita lihat bahwa orang bisa hidup lebih panjang, bisa sampai usia 80, 85 tahun. Dan kalau Anda tidak bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk itu, maka Anda akan mengalami masalah. Ya, dan yang terburuk lagi adalah bahwa segala barang-barang sekarang juga harganya sudah semakin mahal karena inflasi juga semakin tinggi. Dan orang juga tidak bisa menabung. Tingkat tabungan pada masyarakat itu juga semakin menurun, semakin sedikit. Sementara proteksi yang orang-orang beli ya dalam melalui asuransi jiwa itu juga terlalu kecil. Dan kalaupun orang-orang berinvestasi ya untuk mendapatkan apa namanya ya keuntungan dari situ, ternyata kerugiannya terlalu besar. Ya, bahkan kayak sekarang gitu, orang-orang mau berinvestasi melalui saham atau apa, tapi ternyata justru malah mengalami kerugian lebih besar. Ya, saya kasih pengalaman saya berinvestasi melalui saham. Ya, ini adalah keuntungan yang saya hasilkan 5 tahun yang lalu sebelum terjadinya COVID. Ya, dan sekarang tahun ini gitu ya, di 10 bulan di awal tahun ini aja saya udah kehilangan banyak, mengalami kerugian jauh lebih besar dari apa yang pernah saya dapatkan itu. Ya, untungnya saya tuh masih punya hal untuk membuat saya bertahan gitu ya. Anda bayangkan kalau saya tidak punya cadangan untuk membuat saya bertahan, semua kehilangan kerugian ini terlalu besar untuk bisa saya hadapi gitu. Ya, dan misalkan kalau sampai saya harus berpulang sekarang gitu, dan saya harus menjual saham saya, ya keluarga saya justru akan mengalami kerugian justru gitu. Ya. Ya, dan semua risiko-risiko yang orang hadapi saat ini itu yang menciptakan masalah, yaitu 4 masalah ini yang kita sebut dengan SOUL, sick, sakit, old, tua gitu ya, L, masalah hidup, risiko hidup, masalah hidup, sorry, living, dan juga death, disable atau meninggal dan cacat. Nah, pertanyaan saya simpel saja, berapa persen dari orang Indonesia yang mungkin mengalami masalah-masalah ini? Jawabannya 100%. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari 8 risiko dan 4 masalah ini. Ya, dan itu artinya permintaan dan juga potensi pasar asuransi jiwa di Indonesia itu juga kita bisa bilang bahwa selalu akan menjadi 100%. Dan saat ini tingkat penetrasi asuransi di Indonesia saja masih kurang dari 10%. Ya. Dan bagi Indonesia mungkin akan butuh 100 tahun lebih ke depan gitu ya untuk tingkat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia itu menjadi 50%. Itulah sebabnya kenapa Anda bisa menjalani bisnis asuransi jiwa di Indonesia ini untuk bertahun-tahun ke depan lamanya. Bahkan kalaupun Anda sampai pensiun, dilanjutkan dengan anak Anda, cucu Anda, semua meneruskan Anda jadi agent, ini masih akan terus bisa berlangsung, Bapak Ibu. Contohnya Malaysia. Malaysia dari tingkat penetrasi asuransi 10% sampai sekarang di angka 48%, itu butuh waktu 50 tahun, Bapak Ibu. Ya. Populasi Malaysia hanya 30 juta. Sementara populasi Indonesia lebih dari 270 juta, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda bisa lihat kan betapa besarnya potensi pasar asuransi jiwa ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa, waduh, potensi pasar Indonesia, asuransi jiwa di Indonesia itu kecil. Aduh, mereka tuh benar-benar nggak ngerti apa yang mereka sedang ucapkan itu. Mereka bisa bilang pasar asuransi itu kecil, kenapa? Karena mereka itu hanya menjalankan bisnis ini hanya sekedar untuk menjual produk. Kita juga melakukan satu studi atau penelitian gitu kepada lebih dari 100 calon nasabah yang potensial ya. Yang pertama, apakah Anda setuju bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari 4 masalah ini? Soul problem ini atau sick, sakit, old, tua, living, hidup, dan death, disable, kematian, dan cacat. Semua 100% jawab ya, tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari 4 masalah ini. Dan kalau misalnya Anda dari 4 masalah ini, kalau saya tawarkan solusi 4 solusi yang kita sebut dengan LIFE, LIFE, yaitu life protection, proteksi seumur hidup, income disabled, saat kehilangan pendapatan, kemudian financial planning, perencanaan keuangan, dan emergency fund, dana darurat. Mana dari 4 solusi ini Anda? Menariknya gini, 92% dari responden itu menjawab bahwa mereka menginginkan semua keempat-empatnya solusi ini.
Sisa 4%-nya itu menjawab bahwa saya hanya butuh 3 saja dari 4 solusi ini. Dan kemudian 4% lagi menjawab bahwa saya hanya butuh 2 dari 4 solusi ini. Jadi bisa dibilang bahwa hampir 100% menjawab atau membutuhkan lebih dari 2 solusi atau bahkan lebih. Ya. Tapi ketika kita bilang kepada mereka bahwa 4 solusi ini sebenarnya adalah asuransi. Nah, tiba-tiba lebih dari 60% dari mereka kemudian tiba-tiba menjawab, asuransi, enggak deh, saya nggak mau. Ya. Nah, jadi di sini Anda paham nggak bahwa kalau kita hanya menjual proteksi ini, menjual ini bahwa ini ada asuransi, lebih dari 60 orang akan menjawab bahwa saya nggak mau, saya nggak butuh ini. Tapi kalau yang kita sampaikan bahwa solusi yang saya tawarkan adalah untuk membantu Anda untuk mengelola masalah dan resiko yang terjadi dalam kehidupan manusia, 100% dari mereka itu mau. Ya. Jadi orang-orang yang bilang bahwa pasar asuransi jiwa di Indonesia itu nggak besar atau kecil gitu ya, itu kenapa? Karena mereka itu hanya menjalankan ini sekedar menjual produk, mengedepankan produk saja. Tapi kalau pendekatan yang kita sampaikan adalah solusinya itu adalah untuk, what was it, Pak Tan? Ya, untuk solusi yang dapat membantu mereka mengelorakan resiko mereka yang menghadapi. Ya, jadi 100% dari mereka pasti akan bilang bahwa mereka membutuhkan itu, ya. Jadi saya selalu bilang kepada agent baru bahwa potensi pasar itu sebenarnya bukan terjadi di luar diri Anda, di luar sana. Tapi lebih kepada cara Anda bicara kepada orang-orang. Disitulah sebenarnya potensi pasar asuransi jiwa itu berada. Okay. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut Anda potensi pasar asuransi di Indonesia besar atau kecil? Bukan hanya besar gitu, tapi besar sekali Bapak Ibu. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bilang bahwa pasar asuransi kecil, susah dan lain-lain, nggak perlu percaya deh. Karena itu adalah orang-orang yang masih menjalankan bisnis asuransi dengan pola pikir yang lama, cara yang lama. Berapa lama sih sebenarnya saya bisa melakukan bisnis ini nih? Ya, karena mereka juga banyak mendengar di luar sana gitu ya. Udah terlalu banyak orang yang beli asuransi jiwa gitu ya. Kayaknya udah nggak ada pasar lagi. Dan banyak hal ya yang membuat mereka merasa bahwa ini nggak bisa bertahan lama bisnisnya. Ya. Poin pertama ya, Anda harus buat mereka paham bahwa potensi pasar asuransi jiwa itu bukan ada di luar diri mereka, bukan ada di luar sana, tapi ada dalam diri mereka sendiri. Terletak pada cara bagaimana mereka menjalankan bisnis ini. Apakah Anda menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar atau tidak? Poin yang kedua adalah produk asuransi seperti apa sih yang mereka inginkan atau yang ada di mata si calon nasabah ini seperti apa sih? 6 kategori berbeda dari produk ya. Yang pertama adalah produk atau barang yang sebenarnya ditolak. Tidak peduli seberapapun bagaimana barang itu dijual, orang nggak mau membeli dan bahkan mempengaruhi orang lain untuk tidak membeli barang tersebut. Contohnya misalnya minuman-minuman beralkohol ataupun juga tembakau ya. Ya termasuk juga judi, perjudian gitu ya. Jadi industri semacam ini pada akhirnya akan semakin menyusut dan menyusut. Ya. Tipe yang kedua adalah produk yang sifatnya opsional, di mana orang membeli akan tergantung pada situasinya. Kalaupun orang membeli mungkin hanya beli dalam jumlah sedikit saja, tidak akan membeli dengan jumlah yang banyak. Ya. Yang berikutnya adalah produk yang sifatnya supplementary atau tambahan. Mungkin mereka membeli produk itu pada saat mereka membeli produk yang lainnya, jadi sebagai produk penyerta gitu ya. Gula ataupun kecap, di mana orang biasa beli bukan hanya beli kecap aja, tapi karena kebutuhannya dulu untuk memasak barang yang lain gitu, atau memasak hal yang lain gitu. Ya. Yang berikutnya adalah tipe di mana barang itu menjadi satu kebutuhan. Suka atau tidak suka Anda harus beli, contohnya beras gitu kan untuk makan sehari-hari. Yang kelima adalah tipe yang barang disebut barang berharga. Orang beli bukan hanya karena harganya gitu, tapi lebih kepada nilainya, nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Jadi punya nilai yang tinggi. Yang keenam adalah tipe di mana barang itu punya sifat kemewahan. Anda membelinya itu karena barang ini berarti sebuah simbol akan status Anda gitu. Kalau Anda lihat misalnya mobil ya, dengan mobil Maserati gitu dibandingkan mobil biasa-biasa saja gitu. Kenapa harga Maserati itu bisa sangat mahal? Kalau Anda misalnya preteli mobil Maserati itu bagian perbagiannya gitu ya, semua kemudian Anda hitung itu harga-harga perbagiannya, harusnya sih harga Maserati itu tidak akan berbeda, maksudnya gini, perbedaan harganya itu tidak akan sebesar perbedaan harga yang sekarang ditawarkan oleh Maserati loh, dengan mobil lainnya gitu ya. Tapi orang rela untuk membeli Maserati karena orang menganggap Maserati itu sebagai simbol dari status sosial dia. Nah, kalau kita lihat sekarang asuransi jiwa di Indonesia, asuransi jiwa ini kira-kira masuk ke tipe produk yang mana ya? Nah, yang saya kasih contoh ini adalah contoh di Malaysia ya, karena saya tidak tahu bagaimana keadaan di Indonesia. Tapi di Malaysia di tahun 60-70-an, itu asuransi jiwa itu dianggap sebagai barang tolakan, barang yang ditolak gitu. Jadi calon nasabah itu atau agent itu bahkan dikejar-kejar oleh calon nasabah, diusir gitu pakai sapu gitu, dikejar pakai sapu, nggak mau, pokoknya orang nggak mau beli asuransi jiwa.
Ya, jadi sekali lagi saat di zaman-zaman itu orang melihat asuransi jiwa sebagai barang yang ditolak ya. Sulit sekali untuk menjual asuransi, tapi karena itu juga maka komisi zaman itu pun juga sangat tinggi. Saya ingat di zaman itu komisi tahun pertama itu bisa mencapai 65% Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika masuk ke tahun 80-an, asuransi jiwa menjadi barang yang sifatnya opsional. Ya, orang-orang mulai membeli, tapi paling ya kayak polis-polis yang terkait manfaat kecelakaan, kayak gitu-gitu ya. Masuk ke tahun 90-an, orang mulai memahami atau mengerti tentang pentingnya asuransi. Maka barang ini asuransi jiwa menjadi barang yang sifatnya suplementary ya. Dan masuk ke tahun 2000-an, ini sudah menjadi barang yang sifatnya necessity, kebutuhan. Kebutuhan, ya. Jadi suka atau tidak suka, paling tidak Anda harus punya lah minimal yang basic dulu gitu ya. Misalnya untuk ya perlindungan yang paling dasar dulu gitu. Ya, tapi hari ini asuransi jiwa itu sudah menjadi barang yang sifatnya itu bernilai gitu ya. Dimana seperti tadi saya cerita bahwa orang-orang sudah mulai mencari atau membeli asuransi itu untuk mempersiapkan perencanaan warisan mereka, ya aset mereka gitu. Dan bahkan sudah mulai banyak nih ya. Jadi di mana pada saat misalnya anak menikah ya orang tua tuh bukan memberikan uang sebagai bekal untuk menikah gitu untuk menjalani kepernikahan, tapi memberikan asuransi gitu ya kepada anak-anak mereka. Dan kita percaya bahwa suatu saat nanti ya bahwa asuransi ini akan menjadi satu barang yang sifatnya mewah, kemewahan. Ya, dan saya percaya bahwa hal yang sama pun akan terjadi di Indonesia. Ketika resiko semakin tinggi dan pendidikan masyarakat itu juga semakin meningkat, maka kebutuhan akan asuransi pun juga akan semakin besar dan besar, Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan ini kepada agent-agent baru dan bilang bahwa nggak usah khawatir. Kita lihat kok bahwa kebutuhan akan asuransi itu akan menjadi tambah semakin besar, dan ya akan menjadi semakin baik juga gitu. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahwa asuransi itu nggak bagus lah gitu ya, cuma ini pasti orang-orang yang masih hidup di zaman tahun 60-an kali ini orang-orang ini ya. Oke. Wah, kamu bergabung hari ini tuh kamu benar-benar beruntung dan benar-benar terberkati loh. Karena mungkin 10 tahun yang lalu di Indonesia orang hanya akan membeli paling satu polis saja gitu, 1-2 polis saja lah gitu. Mungkin maksimum 3. Ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa dengan semakin meningkatnya resiko kehidupan ya, dan juga peluang untuk terjadi resikonya itu semakin tinggi juga, orang semakin banyak membeli produk asuransi sepanjang hidupnya gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ke zaman yang dahulu gitu, orang hanya membeli asuransi itu untuk mengcover atau untuk mendapatkan manfaat meninggal saja. Ya, itu sebabnya mungkin mereka mereka membeli tadi yang manfaat kematian itu 2 atau 3 polis saja. Tapi sekarang kita lihat kecelakaan, penyakit kritis itu juga semakin banyak terjadi sehingga mereka paling tidak membutuhkan 1-2 polis atau produk asuransi terkait manfaat kecelakaan dan juga penyakit kritis ini. Ya. Dan karena sekarang usia harapan hidup orang itu semakin panjang, Bapak Ibu, sehingga mereka juga mulai ada kebutuhan untuk persiapan ya, perencanaan untuk dana pensiun mereka, punya asuransi untuk persiapan dana pensiun mereka dan juga untuk kebutuhan hidup di jangka atau di usia tua nanti. Ya, dan karena juga sekarang teknologi kedokteran gitu, teknologi medis ini sudah semakin berkembang pesat, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap ada perkembangan dan terobosan-terobosan baru di dunia medis, itu akan membuat Anda bisa memperoleh perawatan yang lebih baik lagi tentunya gitu ya. Tapi tentu saja ini juga diimbangi dengan biaya perawatan, biaya rumah sakit yang semakin meningkat. Ya, 10-20 tahun yang lalu kita nggak pernah tuh mengenal dengan sistem tindakan yang menggunakan misalnya gamma knife, pisau gamma gitu ya, dengan tindakan dengan laser, ataupun operasi-operasi yang sifatnya mikro gitu ya. Tapi tentu saja itu semua membutuhkan biaya yang lebih besar. Yeah, but that's why today a lot more people start to buy the surgical insurance to cover for all these high expenses for the operation cost. Itu sebabnya orang juga banyak membeli produk-produk terkait manfaat operasi ya, untuk bisa mengcover biaya-biaya operasi yang tinggi ini, Bapak Ibu, di zaman sekarang. Tidak seperti zaman dulu di mana orang ketika maksudnya berpulang gitu ya, meninggal tidak meninggalkan apa-apa bagi keluarganya. Tapi sekarang orang mulai memanfaatkan atau membeli asuransi ya sebagai satu perencanaan atau mereka tinggalkan sebagai warisan bagi keluarga mereka. Dan sekarang apalagi setelah COVID ya, dengan masalah-masalah yang terjadi finansial di dunia ini secara global, orang mulai semakin memikirkan tentang pentingnya perencanaan finansial. Ya, jadi berapa banyak nih produk asuransi yang orang butuhkan sepanjang hidup ya? Kita lihat lagi satu persatu. Misalnya
misalnya untuk manfaat kematian paling tidak 2 produk asuransi lah dia butuh gitu. 1 untuk manfaat kecelakaan, 2 untuk manfaat penyakit kritis, udah 5 tuh produk asuransi yang mereka butuh. Ya. 2 untuk persiapan dana pensiun, 1 untuk perawatan jangka panjang di usia tua, udah berapa? 8. Kemudian 1 produk untuk mengcover biaya terkait surgical atau operasi. 1 produk terkait dengan perencanaan warisan, 1 atau 2 produk terkait perencanaan finansial. 12 loh. Lupakan dulu tentang anggaran, apakah mereka sanggup membeli atau tidak. Tapi kita lihat dari kebutuhan dulu deh. Lihat dari kebutuhannya saja. Ternyata sekarang orang itu akan butuh paling tidak 12 produk asuransi loh untuk mengcover kebutuhan dia sepanjang hidupnya. Ya, jadi kalau kita perhitungkan sekarang kemampuan dia untuk membayar minimum mereka akan butuh, orang-orang akan butuh 5 sampai 7 polis atau produk asuransi. Bahwa saat ini tuh kita tidak melihat potensi pasar asuransi itu seberapa luasnya pasar, tapi seberapa dalamnya potensi pasar asuransi tersebut. Jadi sekarang ini kalau Anda menjalankan bisnis asuransi, Anda tidak butuh begitu banyak nasabah untuk membuat Anda sukses. Anda cukup memiliki 100 sampai 200 nasabah saja yang Anda benar-benar berikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Itu akan membuat Anda bisa menjalani bisnis yang berkelanjutan dan memberikan penghasilan yang sangat baik bagi bisnis Anda. Dan terkait kebutuhan, ya, kalau Anda benar-benar memberikan pelayanan yang bagus kepada mereka, maka mereka tuh bisa mereferensikan Anda kepada orang-orang atau teman-teman mereka. Nah, apalagi kalau nasabah Anda adalah seorang pemilik bisnis, pengusaha gitu ya. Mereka akan butuh lebih banyak lagi nih produk asuransi yang terkait misalnya produk untuk partnership kemitraan gitu ya, asuransi kemitraan, ataupun juga asuransi untuk orang kunci perusahaan mereka. Ya, jadi kalau ada orang yang masih bertanya atau meragukan tentang potensi pasar asuransi jiwa, wah ini orang pasti masih hidup di zaman kapan ini, masih zaman dulu berarti. Itulah sebabnya bisnis ini sebenarnya membutuhkan Anda untuk benar-benar berkomitmen dan melakukan ini secara penuh loh Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Anda, pesan yang benar-benar sangat kuat ini kepada Anda. Karena saat ini terjadi 90% dari bisnis asuransi yang dijalankan itu orang-orang menjalankannya, agensi itu masih menjalankan seperti gaya zaman dulu banget gitu loh. Gaya lama. Mereka hanya melihat hasil yang ada saat ini nih, hasil yang segera tercipta yang ada gitu ya, tapi tidak melihat kepada jangka panjangnya. Sehingga banyak yang tidak juga membicarakan lebih dalam tentang bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik kepada nasabah gitu, bagaimana mempertahankan retain gitu ya, tingkat retensi nasabah gitu. Ya, jadi sistemnya tabrak lari Bapak Ibu. Setelah mereka beli ya, kemudian mereka sebagai agent menghilang gitu, tidak benar-benar memberikan pelayanan yang bagus kepada nasabah. Bapak Ibu percayalah pada saya bahwa pasar kita ini itu akan semakin besar, begitu besarnya bahkan pasar ini tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Juga pasar ini pasti akan berkembang, bertumbuh. Dan ketika pasar ini bertumbuh, orang semakin teredukasi, ya, semakin paham akan pentingnya asuransi, maka menjual asuransi pun juga akan semakin mudah Bapak Ibu. Kalau Anda saat ini ada di pasar yang baru muncul, yang masih bayi gitu ya, baru muncul ya, seperti Kamboja gitu kan ya, seperti Laos gitu Laos ya. Jadi menjual itu mungkin masih sulit gitu ya, dimana Anda harus bicara presentasi ke 20-30 orang dulu untuk bisa terjadi satu penjualan. Kemudian lapse-nya juga banyak, persistensinya rendah, bahkan nasabah-nasabahnya pun juga tidak mau mereferensikan orang-orang kepada Anda gitu. Tapi ketika pasar sudah mulai naik ke level berikutnya di tahapan yang ya mulai naik, pasarnya mulai naik gitu ya, seperti Indonesia saat ini, Anda bicara kepada 10-12 orang akan terjadi satu penjualan. Dan kalau misalnya pasar itu sudah berkembang, mulai berkembang seperti di Malaysia, ya Anda bicara kepada 8 orang gitu ya, terjadi satu penjualan. Dan kalau pasar ini semakin maju ke tahapan yang sudah tak matang gitu seperti Singapura, Anda bicara kepada 5-6 orang terjadi satu penjualan. Dan apalagi kalau sudah masuk ke pasar yang tahapan pasar maju gitu ya, seperti Jepang dan Taiwan, Anda bicara ke 3 orang itu terjadi satu penjualan. Mungkin Anda tidak bisa melihatnya sekarang gitu, tapi nyatanya bahwa pasar ini akan menjadi semakin berkembang dan penjualan akan menjadi semakin mudah dan semakin mudah. Pertanyaannya, ketika pasarnya ini berkembang, Anda sebagai agent juga apakah Anda belajar dan juga berkembang secara pribadi? Ya, jadi pasar ini akan berkembang semakin maju gitu. Pertanyaannya, agentnya, kitanya ini akan juga berkembang semakin maju atau tidak gitu. Ya. Kemudian ada juga yang berbicara atau bertanya tentang sustainability, keberlanjutan. Berapa lama saya bisa menjalani bisnis ini?
Ya, jadi kalau kita lihat dari tingkat penetrasi pasarnya nih ya, dari 0 menuju ke 10% akan butuh sekitar 50 tahun, Bapak Ibu. Dari 10% ke 50% akan butuh sekitar 40 tahun lebih. Untuk dari posisi 50% menjadi 100% akan butuh sekitar 60 tahun. Dan ketika dari 100 untuk naik lagi menjadi seperti contohnya di Hong Kong, di mana tingkat penetrasi itu 140%, Jepang 260, Taiwan 264%, Jepang di atas 400%, Amerika di atas 400%, itu akan butuh waktu sekitar 100 tahun lagi Bapak Ibu dari titik tadi 100%. Jadi saat ini di Indonesia misalnya di bawah di 10% ya. Untuk mencapai 100% kita akan sampai ke situ 100%, tapi akan butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk mencapai ke sana. Ya, Anda lakukan bisnis ini, jalankan bisnis ini sampai Anda pensiun, anak Anda menggantikan Anda, cucu Anda juga sampai mengikuti jejak Anda dan pensiun, masih belum akan sampai ke 100% Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada pasar atau bisnis lainnya yang seperti bisnis asuransi jiwa ini Bapak Ibu. Nah, mau Anda melakukan atau terlepas dari Anda melakukannya atau tidak ya, kenyataannya pasar tetap akan bertumbuh secara cepat Bapak Ibu. Dan juga dari sisi berapa banyak polis gitu ya orang akan beli, itu juga akan berkembang Bapak Ibu. Di pasar yang baru muncul tadi, orang mungkin akan beli 1-2 polis saja sepanjang hidup mereka. Mereka hanya beli polis terkait manfaat kematian ataupun juga cacat total tetap. Dan ketika masuk ke pasar yang mulai naik, orang akan beli 3-4 produk asuransi ya, di mana ada terkait dengan meninggal dan rumah sakit ya, perawatan rumah sakit dan juga pengobatan gitu. Ya. Ya, dan ketika pasar ini sudah mulai naik ke pasar yang berkembang gitu, orang akan menambah membeli produk yang terkait dengan produk-produk yang mengcover perawatan medis yang canggih-canggih gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga terkait produk yang terkait dengan tabungan dan investasi. Orang akan beli 5-7 polis di situ tuh. Seperti di Singapura, di Hong Kong. Orang mungkin akan membeli 8-10 produk asuransi ya. Termasuk di situ ada produk terkait persiapan dana pensiun ataupun juga dana untuk mengcover kehidupan dia di masa tua nanti, untuk perawatan jangka panjang di masa tua. Dan di pasar yang maju, orang paling tidak akan membeli lebih dari 10 produk asuransi sepanjang hidup mereka. Ya. Yang kamu perlu pikirkan adalah seberapa panjang hidup kamu. Kamunya masih ada nggak nanti untuk menjalankan ini semua dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ya, terlepas Anda mau melakukannya atau tidak gitu ya. Ya, pada akhirnya orang Indonesia itu tetap akan membeli dan membeli lagi dan lagi untuk produk-produk asuransi ini. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan dari bibir saya saja gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ini memang sudah terjadi gitu di pasar-pasar yang lebih maju itu. Ya, kecuali kalau Anda memang mau menutup diri atau bersembunyi gitu ya dari fakta-fakta ini gitu kan. Kenyataannya ini sudah terjadi Bapak Ibu di negara-negara lain. Dan bukan itu saja, kedepannya pun orang akan menghabiskan uang yang lebih banyak gitu ya untuk kebutuhan mereka di asuransi jiwa. Dari penelitian yang kita lakukan ya, di pasar yang baru muncul gitu ya, orang paling tidak akan membelanjakan sekitar 3-5% dari penghasilan mereka untuk asuransi jiwa. Tapi di pasar yang mulai naik ya, orang mau menghabiskan sekitar 6-10% dari penghasilan tahunan mereka untuk membeli asuransi. Dan di pasar yang berkembang seperti Malaysia, orang juga siap untuk membeli atau membelanjakan 10-15% dari penghasilan tahunan mereka untuk asuransi jiwa. Ya, karena akan ada berbagai macam produk-produk baru juga yang bermunculan ya. Dan di pasar yang lebih matang lagi, orang juga siap atau mau membelanjakan 15-20% dari penghasilan tahunan mereka. Dan di pasar yang maju ya tadi seperti tadi Jepang ya, kemudian Taiwan, orang mau menghabiskan lebih atau di atas 20% dari penghasilan tahunan mereka untuk asuransi. Di 4 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu ya, orang-orang di Taiwan itu mereka membelanjakan sekitar 21% dari penghasilan tahunan mereka untuk membeli asuransi. Jadi Bapak Ibu lihat, pasar itu berkembang dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, tapi ada orang bilang ini, Patan, waduh, agent tuh udah terlalu banyak Patan gitu. Tapi kita jangan hanya melihat dari sekedar jumlahnya, angkanya saja. Kita lihat dulu berapa banyak yang kita bisa sebut sebagai agent real, yang agent sejati. Anda mungkin melihat ada banyak sekali agent-agent gitu ya, yang ada di industri kita sekarang saat ini. Tapi kebanyakan dari mereka itu adalah agent-agent yang tidur. Jangan khawatir, mereka ini bukan kompetitor Anda, bukan saingan Anda. Jadi Anda jangan melihat total jumlah agentnya. Yang kita lihat adalah berapa banyak agen aktifnya, gitu ya. Yang lebih penting lagi adalah berapa banyak real agent atau agent sejati yang aktif. Yang kita sebut dengan agen aktif ini, sejati aktif ini adalah orang-orang yang ya mereka produksi paling tidak dalam 1 tahun itu, paling tidak dalam 6 bulan itu mereka produksi.
Ya, dan tentu saja juga untuk agen produktif yang dengan produktivitas tinggi kelas dunia, nah ini yang paling penting nih ya. Jadi kalau Anda lihat seluruh pasar ya, atau negara-negara gitu ya di dunia ini, pasar yang paling punya jumlah agent yang terkonsentrasi paling banyak itu Taiwan. Populasi penduduknya sekitar 23 juta, mereka punya agen itu sekitar 350.000. Kalau kita hanya melihat dari total jumlah agen, mungkin Anda bilang, wah susah lah. Perbandingan itu kalau dari 65 orang penduduk masyarakatnya, itu ada satu agen. Bahkan Taiwan, itu rasio aktivitas agennya itu sekitar 50%, di angka 50%. Oleh karena itu, berarti perbandingan rasionya mungkin dari setiap 130 orang masyarakat Taiwan ada satu agent gitu. Dan kalau kita mau lihat dengan total agent aktif yang sejatinya itu ya gitu, di mana mereka produksi lebih dari 6 bulan, itu ada sekitar 10% dari total jumlah agent di sana. Berarti perbandingan rasionya adalah dari 657 orang penduduk ada satu agent. Ya, agent yang sejati. Ya. Dan apalagi kalau kita lihat dengan agent yang produktivitas tinggi yang kelas dunia gitu ya, MDRT yang hanya sekitar 3% saja, maka perbandingannya menjadi 2.190 penduduk untuk satu agent. Jadi kalau agent berbicara tentang wah persaingan pasar gitu ya, bukan persaingan pasar di luar sana, tapi bagaimana Anda memposisikan diri Anda. Tipe agent seperti apakah Anda itu? Kalau Anda memang sebagai agent yang tidur, ya tentu saja kompetisinya akan tinggi sekali gitu. Tapi kalau Anda adalah seorang agent sejati yang aktif, maka bisa dibilang hampir nggak ada kompetisi di situ, karena rasionya besar kok dengan jumlah penduduk. Kalau kita lihat sekarang angkanya di Indonesia dengan populasi 275 juta, dengan jumlah agen total itu ada 700.000 di seluruh Indonesia. Ya, jadi perbandingannya kalau kita lihat dari total jumlah agent keseluruhannya, maka 392 penduduk dibandingkan dengan satu agent. Tapi kalau kita lihat sekarang jumlah total agen aktifnya ya, di mana di Indonesia itu ada di kisaran sekitar 25% dari total jumlah keseluruhan agen. Maka rasionya antara penduduk dengan agen itu adalah 1.964 penduduk untuk satu agen. Dan kalau kita lihat total agen yang aktifnya, agen sejati yang aktif gitu ya, di mana itu angkanya sekitar 10% dari total jumlah agen secara keseluruhan, maka ada 3.928 penduduk untuk satu agen. Apalagi kalau Anda itu adalah seorang agent MDRT, di mana itu hanya 2% saja dari keseluruhan total agent yang ada di Indonesia. Wah, ini perbandingannya adalah 19.642 penduduk untuk satu agen. Ringkasannya gitu ya, kesimpulannya bahwa tidak ada yang namanya titik jenuh di dalam bisnis asuransi jiwa ini. Kalau Anda melihat produk-produk normal yang dijual gitu ya, ya misalnya apa, rumah, mobil, produk-produk alat peralatan masak gitu ya. Ya, misalkan nih untuk barang-barang seperti ini, Anda punya 100 orang teman gitu atau 100 orang nasabah. Setelah 30 orang yang membeli, maka potensi pasar Anda hanya akan tersisa jadi 70 orang, ya kan? Tapi kalau kita bicara dari sisi kebutuhan ya, atau barang itu masuk ke kategori barang yang menjadi necessity, kebutuhan gitu ya. Jadi kalau dari ada pasar Anda itu adalah 100 orang calon nasabah, 30 orang membeli, maka potensi pasar Anda itu akan tetap 100. Kenapa? Karena orang yang membeli, karena sifatnya kebutuhan, orang yang sudah membeli itu pasti akan membeli lagi dong. Sementara yang belum membeli pasti akan beli juga, ya kan? Tapi kalau Anda lihat asuransi, kalau Anda punya pasar atau prospek itu 100 orang, setelah 30 orang membeli, maka potensi pasar Anda itu menjadi 130 orang. Ya. Ya, kenapa? Karena dari 100 orang yang membeli ya, pada akhirnya yang 100 orang ini nanti pasti akan tetap memiliki kebutuhan untuk membeli. Sementara 30 orang yang sudah membeli, nantinya ketika dia benar-benar paham tentang produk yang sudah dibeli, pasti dia akan membeli lagi gitu. Membeli lebih banyak lagi. Ya. Kita sangat beruntung karena kita berada dalam industri di mana tidak ada titik jenuhnya. Sementara di bisnis lainnya, orang-orang itu selalu mengalami kekhawatiran akan terjadinya kejenuhan pasar. Kita ada di bisnis yang tidak akan mengalami titik jenuh. Kita berada di bisnis di mana ketika orang membeli, justru potensi pasar itu malah akan jadi terbuka lebih lebar lagi. Ya. Apakah Anda merasa Anda sangat beruntung? Ya, dalam bisnis ini.